Hai Smart Student, kembali lagi di channel Hakim Story yang menginformasikan masa lalu dengan cara masa kini. Dalam video singkat ini, saya akan menginformasikan bagaimana pandangan orang Eropa terhadap sistem ekonomi yang berkembang pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Namun sebelum itu, silakan kalian klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar channel ini terus berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem ekonomi dunia saat ini yang berlaku adalah perdagangan bebas. Hampir di semua kawasan dunia saat ini memiliki perjanjian untuk meningkatkan perdagangan, sebut saja ASEAN, yang memiliki kesepakatan yang diberi nama AFTA, ASEAN Free Trade Area. Nah, jauh sebelum itu, dunia Eropa pernah menerapkan sebuah sistem yang bernama merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Yuk kita bahas sama-sama. Merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti perdagangan. Adapun sistem merkantilisme adalah suatu sistem ekonomi dari negara yang bertujuan mengumpulkan kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai standar kekayaan. Logam mulia dijadikan sebagai ukuran terhadap kekayaan, kesejahteraan, dan kekuasaan bagi negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, semakin banyak logam mulia yang dimiliki oleh suatu negara, maka semakin kaya dan semakin berkuasalah negara tersebut. Mereka percaya bahwa dengan kekayaan yang melimpah, maka kesejahteraan akan meningkat dan kekuasaan pun semakin mudah untuk didapatkan. Adapun tujuan dari merkantilisme adalah untuk melindungi perkembangan industri perdagangan dan melindungi kekayaan negara yang ada di masing-masing negara. Inggris misalnya menjadikan praktik politik ekonomi merkantilisme dengan tujuan untuk mendapatkan neraca perdagangan aktif, yaitu untuk memperoleh keuntungan besar dari perdagangan luar negeri. Yang kedua, melibatkan pemerintah dalam segala lapangan usaha dan perdagangan. Dan yang terakhir, mendorong pemerintah untuk menguasai daerah lain yang akan dimanfaatkan sebagai daerah monopoli perdagangannya. Pada perkembangan selanjutnya, sejak saat itu, tidak sedikit penjelajahan dan pelayaran bangsa-bangsa Eropa yang dibiayai oleh raja atau negara demi untuk memperoleh logam mulia yang sebanyak-banyaknya. Sampai di sini, kalian pasti ingatkan dengan istilah gold, glory, dan gospel. Adapun pengaruh merkantilisme bagi negara di Eropa, yang pertama menyebabkan lahirnya persekutuan pedagang di Eropa, seperti EIC milik Inggris dan VOC milik Belanda. Dan yang kedua, melahirkan kolonialisme dan imperialisme. Sistem ekonomi merkantilisme mulai menghilang pada akhir abad ke-18 seiring dengan munculnya teori ekonomi baru yang diajukan oleh Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations. Demikian video singkat dari saya, semoga memberi sedikit pencerahan mengenai apa itu merkantilisme di Eropa. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.